Nyata di sepanjang hidupku, caramu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Caramu telah layakkan kehidupanku. Oh Tuhan, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Oh, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Ku tinggikan Engkau, ku sembah Engkau Tuhan, Kau segalanya. Kau yang berkuasa, Kau terlebih besar, Kau terlebih hebat dari semua. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Oh, lebih dalam
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita bertemu kembali dalam program Ibadah Tengah Minggu. Saya bersyukur kita bisa berjumpa dalam rekaman khotbah pada saat ini. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat hari ini Tuhan, di mana kami boleh datang kembali kepadamu, belajar dan merenungkan firman-Mu, juga melakukannya Tuhan. Kami perlu tuntunan-Mu Tuhan. Kami perlu firman-Mu Tuhan untuk kami menjalani hidup kami, memenuhi panggilan kami sebagai terang-Mu Tuhan. Tuhan tolonglah kami, Tuhan pimpinlah kami, sehingga apa yang kami lakukan, apa yang kami jalani sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang Kau pakai pada saat ini, biarlah lidah bibir mulut hamba-Mu ini Tuhan, semuanya dikendalikan oleh kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan rekaman khotbah tengah minggu ini, biarlah kami semua dibangun, kami semua sama-sama dibangkitkan untuk kami berjalan sesuai dengan terang firman-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan, berkati awal sampai akhir, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya memberikan judul buat renungan kita pada saat ini adalah bersaksi. Tema ini saya ambil ketika saya sedang menyiapkan satu renungan untuk wanita BBC. Kemudian saya berniat untuk menambahkan sesuatu cerita, yaitu tentang apa yang saya alami. Biasa orang menyebutnya dengan kesaksian. Kemudian sejenak saya merenung dan berhenti menulis. Karena ada satu pertanyaan di dalam diri saya, untuk siapa kesaksian itu? Untuk Tuhan atau untukmu? Saya merenung, Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Ya, saya menyadari sering kita mengatasnamakan kesaksian untuk Tuhan. Ternyata kita sedang meninggikan diri kita, bahwa saya pintar, bahwa saya hebat, bahwa saya baik, saya begitu luar biasa. Kita meninggikan diri kita. Padahal hanya Tuhan yang layak ditinggikan, hanya Tuhan yang layak dipuji. Tanpa Tuhan, kita ini siapa? Kita ini bukan apa-apa. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Matius, dalam Injil Matius pasal 5, ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga." Bapak, Ibu, Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus adalah terang dunia yang sesungguhnya. Dan setiap kita yang percaya kepadanya, kita mendapat pancaran terang itu. Sehingga kita dapat memancarkan terang Kristus kepada dunia yang gelap ini. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, dunia dipenuhi dengan kegelapan. Semua orang sedang meraba-raba mencari jalan yang benar. Mereka tidak tahu karena semuanya gelap. Tidak ada sesuatu yang terang yang membuat jalan mereka menjadi terang. Semua orang sedang berjalan menuju kepada ketidakpastian. Tetapi buat setiap kita yang percaya kepada Kristus, Kristus adalah terang yang sejati yang menuntun kita kepada jalan kebenaran, karena Dialah sang kebenaran itu. Bapak Ibu sering kasih Tuhan, setiap orang yang percaya kepadanya mendapatkan terang itu. Sekarang, bagaimana dunia bisa percaya kepada Kristus dan mendapatkan terang itu? Saya berikan 3 poin buat kita pada hari ini. Yang pertama yaitu bahwa melalui tingkah laku kita. Bagaimana dunia bisa percaya kepada Kristus dan mendapatkan terang itu? Yang pertama melalui tingkah laku kita. Di ayat yang ke-14 dan 15, kitab Matius mengatakan, "Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang yang di dalam rumah itu." Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita adalah cahaya di tengah kegelapan. Jadi kita selalu dapat dilihat orang. Dikatakan tadi bahwa kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kalau kita berjalan-jalan menuju daerah puncak, kemudian ada satu kota di atas ya, entah kita di Batu, entah kita lagi di Bandung, di Lembang, dan sebagainya, maka kota itu akan nampak dilihat oleh orang. Dan
Paulus mengatakan di dalam 2 Korintus, kita ini seperti surat yang terbuka, bahwa semua orang bisa membaca kita. Karena itu di dalam ayat yang ke-15 dikatakan, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Apa artinya meletakkan di bawah gantang? Kalau Bapak Ibu sedang mengalami mati lampu, kemudian menyalakan lilin, dan kita mengambil ember atau kita mengambil panci atau dandang ya, atau semacam itulah keranjang dan sebagainya, kita menutup pelita itu, menutup lilin itu, pasti tidak ada gunanya, tetap sama saja gelap. Demikian juga Bapak Ibu, arti daripada ayat ini mengatakan bahwa jangan kita bodoh. Kita sebagai orang-orang terang, tetapi kalau kita berlaku sama saja dengan dunia ini, berarti kita adalah orang-orang yang bodoh. Orang-orang yang kelakuannya tidak berbeda dengan kegelapan dunia ini. Jadi kita tidak ada faedahnya, kita tidak ada gunanya berada di tengah-tengah dunia ini. Padahal Tuhan Yesus mengatakan, kamu adalah terang dunia. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita awasi kelakuan kita, tingkah laku kita. Karena orang melihat kepada kita, karena orang menyoroti kita, dilihat itu orang Kristen. Kenapa ya kalau di Facebook dia begitu kasar, dia suka memaki, dia suka melakukan hal-hal, mengatakan hal-hal yang tidak patut. Kalau kita melakukan ini, bagaimana kita menjadi saksi, bagaimana orang melihat terang di dalam diri kita. Sebagai orang Kristen kita korupsi, kita kasar, kita jahat, dan sebagainya. Juga anak-anak muda, saya memberikan nasihat kepada kita semua pada saat ini. Sebagai orang muda banyak tantangan, di mana banyak anak-anak muda yang hidup tidak sopan. Janganlah kita sama dengan mereka. Kita awasi tingkah laku kita, supaya kita menjadi terang bagi Tuhan. Kita menjadi terang oleh karena nama Tuhan, dan orang-orang diberkati. Dan generasimu mereka mendapatkan contoh, mendapatkan teladan daripadamu, dan engkau bersinar, engkau memuliakan Tuhan, menuntun jalan-jalan hidup mereka, menjadi nasihat buat mereka untuk mereka berjalan dalam kebenaran firman Tuhan, yaitu berjalan di dalam terang. Bagi keluarga-keluarga Kristen, biarlah kita juga menjadi contoh di dalam kesetiaan kita, di dalam kesabaran, di dalam kerukunan antara suami, istri, dan anak-anak. Sehingga waktu ada orang mengalami sesuatu masalah dalam keluarga mereka, mereka melihat kita, mereka melihat contoh dari tingkah laku kita, dan mereka dituntun kepada jalan kebenaran. Mereka diberikan satu teladan, dan mereka bisa mengikuti, dan mereka mendapatkan terang itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan, biarlah kita menjadi contoh, menjadi teladan bagi dunia ini melalui setiap tingkah laku kita. Karena sebagai surat yang terbuka, sebagai terang dunia, kita ini dilihat orang, kita ini dibaca oleh orang, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui setiap tingkah laku kita, dan terang Tuhan bersinar di tengah-tengah dunia ini. Itu yang pertama, Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Bagian yang kedua, bagaimana kita bisa percaya, bagaimana dunia bisa percaya kepada Kristus dan mendapatkan terang itu. Yang kedua, melalui mulut kita. Bapak Ibu mungkin mengingat waktu Bapak Ibu pertama kali mengenal Tuhan, mungkin ada teman yang bercerita kepadamu, ada orang tua mungkin yang menasehatimu, ada peristiwa-peristiwa khusus di mana kita berjumpa dengan seseorang dan mereka mengenalkan Kristus kepada kita. Dengan mulut kita, dengan pengalaman yang kita sudah dapat bahwa ada orang yang bercerita kepada kita, kita mengenal Kristus, mengenal terang itu. Mari Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kenalkan orang kepada Kristus sang terang sejati dan memberitahu mereka siapa Dia. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat yang menebus dosa. Dia adalah terang yang menunjukkan jalan kepada kebenaran, yaitu kepada dirinya sendiri. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, mengapa banyak orang membenci Dia? Mengapa banyak orang yang memusuhi Tuhan Yesus? Karena mereka tidak mengenal siapa Kristus. Karena mereka tidak tahu siapa Kristus. Karena itu mari kita memakai mulut kita
untuk menceritakan kebenaran itu. Tetapi waktu kita menceritakan kebenaran itu, kita juga harus cek kepada diri kita. Apakah kita juga paham dan kenal akan siapa Kristus? Jangan-jangan kita tidak kenal Kristus, dan waktu kita bersaksi, kita akan bercerita yang sembarangan tentang Kristus. Karena itu saya mendorong buat Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, jemaat BBC, Bethany Batam Community, marilah kita tidak malas, marilah kita rajin, senantiasa rindu untuk senantiasa bergumul, untuk senantiasa berdoa, untuk senantiasa belajar kebenaran firman Tuhan, sehingga kita mengerti apa yang harus kita ceritakan, apa yang harus kita saksikan kepada orang-orang yang kita temui melalui mulut kita, baik melalui penginjilan secara pribadi, ataupun melalui persahabatan kita, melalui momen-momen tertentu di mana kita bisa menceritakan Kristus kepada mereka. Kita pakai mulut kita. Bapak Ibu sering kasih Tuhan, saya mengingat pertama kali saya mengenal Kristus, ada teman saya yang bercerita dan dia juga mengajarkan satu pujian kepada saya. Saya begitu senang dengan lagu yang dia ajarkan kepada saya. Dan saya senang sekali, saya dituliskan lagu itu, kemudian saya terus belajar lagu itu. Dan lagu itu menjadi awal di mana saya mengenal Kristus, saya rindu untuk lebih dalam lagi, dan saya masuk dalam satu persekutuan remaja pada saat itu, dan saya bertumbuh, saya mengenal Kristus lebih lagi. Saya mengajak Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mungkin saat ini saat yang kurang bagus ya kalau kita memberitakan firman Tuhan dengan mulut kita, tetapi itu yang diajarkan oleh Tuhan. Mari kita mengenalkan Kristus kepada dunia ini dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan kita menceritakan Kristus yang asal-asalan atau Yesus yang mana yang kita ajarkan. Karena itu kita harus mendalami kebenaran firman Tuhan, kita harus belajar firman Tuhan dengan benar, sehingga kita menjadi alat Tuhan untuk menyinari dunia ini. Dengan mulut kita, kita menyatakan, mengenalkan Kristus kepada dunia ini. Karena dunia ini butuh juru selamat, dunia ini butuh Tuhan, butuh penebus, dunia ini butuh terang. Hanya Kristuslah terang yang sejati, dan setiap kita yang percaya kepadanya, kita beroleh terang itu, sehingga kita tidak lagi meraba-raba di dalam dunia ini, tapi kita tahu di mana jalan kebenaran, karena Dialah sang kebenaran itu. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari jangan kita malas ya, waktu kita ada kesempatan, kita banyak ngobrol, kita banyak bercanda, tetapi kita lupa menceritakan Dia. Kita lupa mengenalkan Kristus kepada dunia ini, sehingga dunia ini tidak mengenal Kristus. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, melalui renungan kita pada hari ini, kita diingatkan bahwa kita adalah terang dunia, bahwa orang melihat kita, dan biarlah dengan mulut kita, kita mengenalkan Kristus kepada dunia ini. Saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mungkin ada saudara kita, anak-anak kita, Bapak Ibu kita yang belum mengenal Tuhan. Ceritakan, kenalkan Tuhan kepada mereka. Mereka membutuhkan terang itu, sehingga mereka boleh berjalan di dalam terang itu, dan mereka tahu jalan kebenaran itu, yaitu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Bapak Ibu, itu poin yang kedua, bagaimana dunia bisa mengenal Kristus dan memiliki terang itu. Dan poin yang ketiga, biarlah kita mengenalkan Kristus dengan melalui perbuatan kita. Bapak Ibu, sebelum masuk di dalam ini, saya ada satu kutipan tentang Mahatma Gandhi. Dia mengatakan begini, "Saya suka Kristus Anda, tapi saya tidak suka dengan orang Kristen Anda." Kenapa Bapak Ibu? Karena waktu Mahatma Gandhi ingin beribadah dalam satu gereja pada waktu itu, kemudian orang-orang yang mengaku Kristen yang berdiri di depan pintu gereja, mungkin mereka adalah aser, mereka menolak kehadiran Mahatma Gandhi, dan karena mereka mengatakan bahwa Mahatma Gandhi adalah orang kafir. Karena itu sejak saat itu Mahatma Gandhi tidak melangkah lagi pergi ke gereja. Bapak Ibu, kadang-kadang memang ada orang-orang Kristen yang begitu arogan, orang-orang Kristen yang begitu
tidak punya hati nurani, mereka begitu kasar, mereka begitu jahat, mereka mentang-mentang ya, mentang-mentang mungkin merasa lebih dari yang lain sehingga dia berlaku sesuatu yang tidak sopan. Sehingga itu menjadi sandungan dan orang tidak bisa mengenal Kristus, orang terhalang untuk mengenal Kristus Yesus Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ayat 16 mengatakan bahwa demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Apakah Tuhan Yesus mau supaya kita pamer kebaikan? Tentu tidak, tetapi supaya itu menjadi identitas kita sebagai anak-anak Tuhan untuk selalu berbuat baik dan orang melihat Tuhan di dalam kita dan mereka mempermuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu sering kasih Tuhan, seringkali ya kita menyandang diri sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Kristen. Orang lihat kita orang Kristen, tetapi perbuatan kita ini jahat, perbuatan kita ini kasar, sehingga orang mau melangkah mengikut Tuhan mikir dulu, itu orang Kristen, tetapi sama aja seperti itu. Juga Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita sering mendengar ya orang bersaksi dia diberkati Tuhan begitu luar biasa, dia bisa mendapatkan berkat yang begitu besar, tetapi dia cuma ngomong. Pada waktu dia melihat orang yang terdekat dengan dia, setiap hari dia melewati, setiap hari dia mendengar bahwa orang ini adalah orang yang susah, dan dia memiliki berkat yang lebih, dia memiliki apa yang dibutuhkan orang itu, tetapi hatinya sama sekali tidak tergerak. Dia begitu tutup mata, tutup telinga. Mana yang menjadi kesaksiannya tentang kasih dan sebagainya? Tidak terbukti. Kalau orang bicara bahwa itu adalah NATO, no action, talk only, ya Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Sehingga cuma cerita, cuma ngomong, tapi kesaksiannya itu tidak bisa dinikmati. Kesaksiannya itu tidak bisa dirasakan oleh orang-orang yang di sekelilingnya. Dan di tengah-tengah situasi yang sulit ini, jika engkau melihat orang yang tidak mengenal Tuhan dan mereka bisa memberikan kasih, bisa melakukan kasih dengan perbuatan mereka, mereka begitu peduli, mereka begitu antusias untuk berbagi kasih dengan orang-orang yang membutuhkan yang ada di sekelilingnya. Bagaimana dengan kita? Adakah kita merasa tertemplak? Adakah kita merasa tertegur dengan hal itu? Bapak Ibu, saya pun masih belajar. Kita semua harus belajar. Kita semua harus sadar bahwa dunia perlu terang Kristus, bahwa dunia perlu kita untuk menerangi jalan-jalan itu, tetapi dimulai dari diri kita. Benarkah kita menjadi saksi Tuhan? Benarkah kita menjadi saksi Kristus, di mana orang melihat cahaya itu dan mereka tahu jalan-jalan kebenaran? Banyak orang Kristen yang begitu pede ya dengan bersaksi, begitu luar biasa, tetapi kesaksiannya adalah bukan untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk orang mengenal Kristus, tetapi supaya dia dikenal, supaya dia dipuji, supaya dia mendapatkan satu kehormatan yang luar biasa. Sekali lagi kita diingatkan melalui renungan pada siang hari ini bahwa biarlah kebaikan kita dilihat orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu, saya juga mengutip satu kutipan dari Mahatma Gandhi yang mengatakan bahwa bunga mawar tidak perlu berkhotbah, ia hanya menebarkan wangiannya. Aroma itu adalah suatu khotbah tersendiri. Aroma kesalehan dan kehidupan spiritual jauh lebih halus dari wangian bunga mawar. Bapak Ibu sekasih Tuhan, mungkin kita tidak perlu bicara yang besar-besar, tetapi kita berbuat, kita bertingkah laku seperti yang Tuhan ajarkan, sehingga dunia melihat terang dalam diri kita. Dunia mendapatkan satu petunjuk bagaimana kita bisa menjadi arahan buat mereka berjalan di jalan-jalan kebenaran. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mungkin ayat-ayat yang kita baca saat ini adalah yang biasa kita dengar dalam khotbah-khotbah, sering kali itu didengungkan. Tetapi apakah kita melakukan itu? Apakah kita menghayatinya dan kita
menjadi berkat bagi banyak orang. Orang mengerti, orang mendapatkan nasihat, orang mendapatkan hal-hal yang baik dalam diri kita, dan mereka mengenal Tuhan. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, biarlah melalui renungan ini kita diingatkan oleh Tuhan. Biarlah kita menjadi orang yang bijaksana, orang yang menjadi terang buat dunia ini. Dunia sedang dalam kegelapan dan dia membutuhkan terang, dia memerlukan Tuhan, memerlukan Yesus sang benar itu. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, saya menghimbau juga kepada orang-orang muda di mana saja, biarlah engkau berbuat yang sopan, berbuat yang baik, berbuat yang benar, sehingga dunia ini tidak tersandung oleh kehadiranmu, tetapi dengan nasihat-nasihatmu kepada kawan-kawanmu, dengan tingkah lakumu, mereka bisa mengenal kepada Yesus Kristus Tuhan. Itu menjadi satu poin buat kita untuk kita dengarkan pada hari ini, bahwa kita harus bersaksi, tetapi biarlah kesaksian kita itu bukan kesaksian untuk keagungan diri kita, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah kesaksian kita membuat orang sadar akan dosa-dosanya, dan mereka menerima Kristus sebagai terang hidupnya, dan mereka mempermuliakan Allah. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita sudah melihat dari satu tokoh dunia ini, yaitu Mahatma Gandhi. Oleh karena perbuatan arogan dari orang Kristen, maka sampai pada meninggalnya dia bukan menjadi orang Kristen, dia tidak menjadi pengikut Kristus ya, tetapi dia begitu cinta kepada Kristus. Ada orang-orang Kristen yang menjadi hambatan, yang menjadi halangan untuk dia bisa menjadi orang yang percaya kepada Kristus. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, biarlah melalui renungan yang kita pelajari pada hari ini, kita mendapatkan satu pencerahan, kita mendapatkan satu teguran, kita mendapatkan satu pelajaran. Biarlah kita menjadi saksi Tuhan, tetapi saksi yang benar-benar mempermuliakan nama Tuhan dan membawa orang-orang takut akan Tuhan, menyadari akan dosanya, dan mereka kembali kepada Allah, dan mereka mempermuliakan nama Allah. Kiranya firman Tuhan pada hari ini menjadi berkat, menjadi nasihat, menjadi teguran, dan menjadi petunjuk kepada kita bagaimana kita bersaksi, yaitu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kita bersyukur, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini di mana kami boleh kembali belajar akan kebenaran firman-Mu, firman-Mu yang mengingatkan kami, yang mengajar kepada kami bahwa kami adalah terang-Mu Tuhan, sehingga kami harus berdampak bagi dunia ini. Kami harus menjadi terang bagi dunia ini supaya mereka mengenal Engkau, sang kebenaran itu, mengenal Engkau sebagai petunjuk jalan untuk sampai kepada kebenaran, yaitu Engkau sendiri Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kiranya firman-Mu termeterai di dalam kehidupan kami dan menuntun kami bagaimana kami bersaksi, bahwa kesaksian kami membawa orang untuk sadar akan dosa-dosanya dan mereka bertobat dan mereka berjumpa dengan Engkau dan mereka memiliki terang itu untuk sampai kepada kebenaran-Mu Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur buat nasihat-Mu, kami mengucap syukur buat petunjuk-Mu, kami mengucap syukur buat karya-Mu Tuhan atas hidup kami. Terpuji nama-Mu Bapa, berkati baik yang mendengar juga hamba-Mu, berkati gereja-Mu, berkati umat-Mu Tuhan, berkati bangsa dan negara kami juga, baik bangsa negara kami ada dalam pemeliharaan Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, mari kita mengangkat tangan kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita rindu menerima berkat daripada Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, kita sudah mendengar kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Karena itu marilah kita melanjutkan aktivitas kita. Kita merenungkannya dan menjadikan itu satu gaya hidup sebagai orang-orang percaya. Jadi identitas kami sebagai orang-orang yang sudah ditebus Tuhan untuk menerangi dunia ini. Terpuji nama-Mu Tuhan, sertai kami senantiasa. Marilah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita menerima berkat yang datang dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kekasih jiwa kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.